Shalom, Horas, Mejuah-juah, Ahoy, Enjuah-juah, Yahowu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, atas segala berkat dan anugerah-Nya, yang senantiasa selalu menyertai, menolong, mengayomi, dan mempersatukan kita, di dalam kehangatan maupun keharmonisan persekutuan Kristen. Topik yang menjadi nats dan bahan renungan, untuk menguatkan iman kita, kepada Yesus Kristus, serta untuk menyalakan kobaran api semangat juang, dalam rangka menjalankan ragam aktivitas hidup di hari ini, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2024, tertulis dalam Injil Lukas 1 ayat 67 dan 68. Demikian isi firman Allah buat kita semua. Gok tondi farbadia masih sakarihas, amanai, gabe manurirangih mah, pinuji mah Tuhan nih, debatan nih Israel, Allah di tohpot bangsona, jala di patupa haluahonah. Dan Zaharia, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya, dan membawa kelepasan baginya. Kata bernubuat, pemaknaannya dapat berarti berkhotbah, mengumumkan, atau memberitahu masa depan. Bila kita baca dan cermati Alkitab, ada 1817 nubuat, yang mana 1239 nubuat dalam Perjanjian Lama, dan 578 nubuat dalam Perjanjian Baru. Keseluruhan nubuat-nubuat ini mencakup 8.352 ayat. Nubuat-nubuat bisa mengandung atau tidak ungkapan kata, seperti Tuhan berfirman, atau Roh Kudus berfirman, di mana Nabi berbicara kepada umat Allah dengan bahasa yang lugas seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kalimat yang tertulis dalam nas hari ini, merupakan perkataan Zaharia yang terjadi tepat sebelum kelahiran Yesus, setelah kelahiran sepupunya, Yohanes Pembaptis. Zaharia menggendong putranya yang baru lahir dan mengucapkan janji-janji, serta berbicara tentang masa depan dengan kata-kata yang diilhami oleh Roh Kudus. Kemampuan Zaharia didasarkan atas adanya kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, yang bersumber dari pengakuan dan relasi yang baik dengan Allah. Ketika ia memuji Tuhan, ia pun langsung menghubungkan puji-pujiannya itu dengan alasan pujian yang ia naikkan. Zaharia memuliakan Tuhan bukan tanpa alasan. Dalam nats renungan kita yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 67 dan 68 ini, ada dua alasan yang menyebabkannya. Yang pertama karena Allah adalah Allah yang melawat, dan yang kedua adalah karena Allah yang membawa kelepasan. Secara soteriologis, melawat berarti mengunjungi untuk menyelamatkan atau memberi pertolongan kepada para umatnya. Proses pelawatan ini sudah terjadi sejak zaman Eden, ketika Allah mendatangi Adam dengan pertanyaan, "Di manakah engkau?" Baca Kejadian 3, proses pelawatan ini terus berlangsung, dan menyeberangi lintasan abad ke abad. Allah memakai cara itu ketika mendatangi Israel yang terjajah Mesir di zaman Eksodus. Selanjutnya,
Membawa kelepasan dapat dimaknai, yaitu melepaskan mereka atau membebaskan mereka. Kebebasan yang dimaksud termasuk kebebasan dari penjajahan yang pada zamannya Zaharia adalah penjajahan bangsa Romawi. Tetapi lebih luas lagi, meliputi kebebasan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, serta akibat-akibatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku para sahabat kantor hukum dan pengacara Hasudungan Silaen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adanya pernyataan jelas dan tegas Zaharia dalam nats renungan ini, menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang aktif dan peduli kepada para umatnya. Kunjungan dan pelawatan Allah bukanlah kunjungan biasa. Dia, Allah Bapa kita, datang untuk membawa keselamatan yang mengubah hidup dan membebaskan umatnya dari kungkungan dosa. Tentu kunjungan dan pelawatan ini adalah tanda kasih dan kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya. Hubungan Allah yang terus berlanjut dengan umatnya menunjukkan belas kasihannya, termasuk kepada kita yang hidup di zaman now. Ia, Allah kita, adalah tak terbatas, tak kenal ruang dan waktu, yang selalu mengunjungi kita dengan suatu tujuan, yakni untuk memberi kita pertolongan yang kita butuhkan, sebab janji Tuhan adalah kekal. Ia, Allah kita, secara pribadi mengidentifikasi dirinya dengan para umatnya. Sehingga tiap pergumulan dan kegagalan kita yang mencolok, terlampaui oleh belas kasihan dan kesetiaan Allah yang tak kenal lelah. Namun, kita sepenuhnya harus percaya kepada Allah, yang bersumber dari pengakuan kita tentang Allah. Percaya dan keyakinan adalah inti yang harus kita miliki sebagai wujud mengenal Allah. Dengan itu pula, kita memiliki kekuatan penuh dan akan mendorong pengenalan kita terhadap Allah. Kita para umat Allah yang hidup di zaman now, harus meneladani dan mencontoh seperti yang dilakukan oleh Zaharia, yang dengan setia menanti-nantikan lawatan dan kehadiran Sang Juru Selamat, dan pengharapan serta penantian tersebut adalah penantian yang tidak sia-sia dan berbuah sukacita. Bagi orang yang mau berharap, dan bagi orang yang mau menanti, Tuhan akan bekerja dan tidak akan mengecewakan apa yang kita imani. Ayat 67 dan 68 ini adalah bagian dari nyanyian Zaharia yang dipenuhi Roh Kudus dalam memuji Allah, pasca mengalami kebisuan karena ketidakpercayaannya. Zaharia menyaksikan penggenapan janji Tuhan melalui kelahiran Yohanes Pembaptis, yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias untuk membawa keselamatan yang mengubah hidup dan membebaskan para umatnya dari dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku para sahabat kantor hukum dan pengacara Hasudungan Silaen dimanapun berada. Dalam hidup kita, seringkali kita juga menantikan lawatan Tuhan di tengah pergumulan dan ragam aktivitas yang dijalankan. Ayat ini sangat jelas dan tegas mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah lalai menggenapi janji-janjinya. Keselamatan yang diberikannya melalui Yesus Kristus adalah bukti terbesar dari kasih dan kehadirannya. Kita para umat Tuhan terpanggil untuk memuji Tuhan atas karyanya, sama seperti Zaharia. Artinya, kita diajak untuk mengungkapkan syukur atas lawatan Allah yang membawa kelepasan dalam hidup kita. Umat Tuhan juga dituntut untuk percaya pada janji Tuhan. Ketika kita menghadapi masa penantian, ingatlah bahwa Allah setia dan akan melawat kita pada waktunya. Selain itu,
kita umat Tuhan juga terpanggil untuk menjadi saksi atas keselamatan. Kita dipanggil untuk menyatakan kabar baik kepada orang lain, bahwa Allah telah melawat umat-Nya melalui Yesus Kristus. Kita tidak hanya akan menjadi pendahulu dan penyiap jalan bagi Tuhan untuk melawat umat manusia, tetapi kita menjadi alat Allah yang proaktif untuk mewartakan Injil, kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, marilah kita terus menyala dan mempersiapkan lawatan Tuhan bagi kita untuk membebaskan kita dari segala pergumulan hidup yang kita alami. Tuhan melakukan pelawatan yang mengubah posisi kita dari kelemahan dan perbudakan menjadi kekuatan dan pembebasan dari dosa. Tuhan mengubah kasih sayang kita untuk menjadi pelayan dan melayani Dia tanpa rasa takut dari musuh dan kegagalan. Tuhan memberi kita kemampuan untuk beribadah dan hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa transformasi hati, dan gereja Tuhan adalah bukti janji Tuhan untuk mengubah hati kita. Kasih setia-Nya Tuhan telah disediakan bagi segala ciptaan-Nya melampaui perbedaan yang ada, dan tetap setia menggembalakan kita sampai saat ini. Kasih Yesus dalam hubungan dengan sesama perlu ditumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dengan kesadaran untuk selalu menghadirkan kebaikan bagi semua orang. Demikian firman Allah yang menjadi bahan renungan buat iman kita di hari Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Selamat beraktivitas dan berkarya, semoga kesehatan dan kesuksesan, serta berkat karunia lainnya, senantiasa selalu melingkupi perjalanan hidup kita. Salam sehat dari seorang anak manusia Nalilu yang bernama Hasudungan Silayan, tinggal dan berdomisili di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sumut. Salah seorang jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom, Mejuah-juah, dan Horas Hubata Haganupan. Sayonara, sampai jumpa.